Sementara itu istri Tom Lembong mengaku syok atas penetapan tersangka ex-menteri perdagangan itu. Terlebih kuasa hukum menilai kebijakan impor gula telah diafirmasi presiden saat itu yakni Joko Widodo. Kejaksaan Agung mengklaim memiliki 4 bukti penetapan tersangka Tom Lembong. Ya benar-benar shocking ya. Kita sama sekali tidak ada prasangka apapun juga karena Bapak dipanggil sebagai saksi beberapa kali dan beliau sama sekali tidak, karena dia hanya mau membantu supaya apapun yang ditanyakan sebagai saksi, dia juga tidak ada berpikiran apa-apa karena dia tidak merasa ada yang perlu ditutupi. Jadi dia datang sendiri dengan kerelaannya dan berbicara seadanya, apa yang benar, apa yang dia ketahui dan dia yang proses yang sudah dilakukan. Mendadak jadi tersangka lalu ditahan membuat kuasa hukum dan keluarga Tom Lembong heran. Apalagi saat menjadi saksi, ex-menteri perdagangan era Presiden Jokowi itu disebut tidak diberi kesempatan menunjuk pengacara sendiri. Nah, ini yang sudah sering kali kami sampaikan bahwa dalam penahanan juga tidak menjelaskan tentang apa urgensinya dilakukan sebuah penahanan. Nah, lalu yang selanjutnya tentang menetapkan tersangka harus memiliki minimal 2 alat bukti. Kalau tidak memiliki alat bukti, itu juga kesewenang-wenangan, abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, ini yang sampai saat ini, baik kami penasihat hukum maupun masyarakat, bahkan anggota DPR sekalipun ketika menanyakan ini, belum bisa dijelaskan. 2 alat bukti apa yang telah dimiliki oleh kejaksaan. Nah, sehingga inilah yang menjadi yang kami katakan tadi abuse of power. Jadi bukan asumsi, tapi fakta-fakta yang kami sudah dapatkan. Di sisi lain, sebagian publik sempat menyoroti harta Tom Lembong yang tercantum tidak memiliki rumah dan kendaraan. Sang istri punya alasannya. Kami keluarga sebetulnya tinggal di luar negeri. Pak Tom juga waktu itu kan sebetulnya bekerja di luar negeri sebetulnya. Dan saya dan anak-anak tinggal di luar negeri. Jadi kalau Pak Tom waktu itu tinggal di Indonesia, beliau lebih banyak di apartemen milik perusahaan gitu, karena dia hanya seorang diri, dia nggak perlu ini, dan dia kan menjenguk kita setiap minggu gitu. Jadi tidak ada ini, dan dia juga waktu kita di luar negeri pun kami juga tinggal di tempat keluarga saya gitu. Dari dulu juga lebih prefer uang itu diinvestasikan gitu, bukan untuk beli aset, dan dia merasa bahwa untuk diinvestasikan itu lebih baik. Jadi jadi dari dulu kita emang lebih banyak selalu menyewa atau tinggal di tempat tua. Ihwal alat bukti yang dipertanyakan pihak Tom Lembong, Kejaksaan Agung mengklaim memiliki hingga 4 alat bukti yang dijadikan landasan penetapan Tom sebagai tersangka. Hal ini disampaikan dalam sidang pra-peradilan dengan agenda jawaban Kejaksaan Agung. Bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.